memasuki tahun yang ke-8 dengan nama baru New Identity Church. Kami bersyukur Kau buktikan tanda dan mujizat yang nyata terjadi. Sehingga banyak orang sakit disembuhkan. Banyak orang terikat mengalami kelepasan. Bahkan rumah tangga yang retak pulih kembali. Bahkan ekonomi yang berantakan hancur. Engkau berikan berkat yang berkelimpahan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Bahwa sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur buat ulang tahun yang ke-8 yang Kau berikan. Untuk kami memasuki satu visi yang baru di tahun ini Tuhan. Yaitu untuk kami kokoh di dalam Engkau. Untuk kami menjadi batu-batu yang hidup bagi pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Yaitu Engkau sendiri yang menjadi dasar kekuatan kami. Yaitu menjadi batu penjuru yang kuat. Terima kasih Tuhan. Karena mari Kau yang berbicara lewat firman-Mu. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan perkara yang besar dan ajaib menurut kehendak-Mu. Sebab kami percaya di balik firman Tuhan ada kuasa. Di balik firman Tuhan ada mujizat. Dan firman itu kebenaran. Biar kebenaran itu yang memerdekakan kami. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, berikan bagi buat kami yang susah. Kami percaya hari ini bukan sekedar perayaan ulang tahun gereja biasa. Kami alami perjumpaan dengan Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Orang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Karena kami percaya Tuhan hari ini kami akan mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu siang ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Terus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur ya hari ini kita memasuki tahun yang ke-8. Bagi saudara-saudara yang belum dapat kursi di belakang, tolong di depan masih banyak kursi. Ayo mari silakan dipenuhi. Yang berdiri di belakang mari penuhi tempat yang ada di depan. Kita masih banyak tempat. Ya, bagi saudara yang membutuhkan translator, saudara angkat tangan ya. Supaya nanti petugas translator bisa memberikan kepada saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh memasuki tahun yang ke-8. Mungkin dari saudara-saudara bertanya, kok tadi Pak Marsudi kesaksian tahun 2010? Ya, kalau dihitung 2008 kan berarti gereja ini baru memulai tahun 2015. Betul saudara? Ya berarti tahun 2015 kita baru memulai. Nah, dengan tahun yang ke-8 ini sebetulnya kita sudah membuka pelayanan dari tahun 2003 Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ya kami membuka pelayanan dari sejak tahun 2003 dan waktu itu kami menggunakan nama International Tiberia Church. Dan kami ada di bawah naungan Assemblies of God. Di waktu itu menjadi gereja affiliated church dari Assemblies of God Southern California. Dan di tahun 2012 saya bersama dengan istri kami mendapatkan satu visi untuk membangun gereja yang corporation. Gereja yang tidak lagi ada di bawah naungan siapapun juga, Bapak Ibu. Dan waktu itu Tuhan berikan firman kepada kami untuk memiliki nama baru. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, di tahun 2015 akhirnya oleh pertolongan Tuhan kita akhirnya mengganti nama dengan nama New Identity Church, yaitu nama yang baru. Tapi dengan semua sistem pelayanan yang juga diperbarui oleh Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa sejak kita mengganti dengan nama baru di dalam pelayanan, wow,
Amazing, sign and wonder semakin lebih luar biasa. Amin saudara. Bahkan juga kita lihat banyak jiwa-jiwa yang terus berkemenangan dari tahun ke tahun. Amin saudara. Dan saya juga bersyukur sejak kita mengganti dengan nama baru No Identity Church. Dan sejak itu pula Tuhan memberikan visi dari tahun ke tahun. Tuhan memberikan visi dari tahun ke tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap tahun kita tidak sama visi kita. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita meningkat lewat visi-visi yang Tuhan berikan. Kenapa demikian? Sebab firman Tuhan berkata tanpa visi umatku binasa. Sebab itu gereja pun harus berjalan dalam visi. Karenanya tanpa visi kita tidak tahu arah kemana kita akan pergi. Tanpa visi kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tanpa visi kita tidak pernah mencapai apa yang menjadi target hidup kita dari tahun ke tahun. Amin saudara. Dan saya bersyukur setelah saya pulang pelayanan dari beberapa kota di Nederland. Ya waktu itu kami melayani ke Rotterdam, ke Amsterdam. Kami melayani ke beberapa kota lah pokoknya di Belanda. Dan setelah kami pulang, dan di satu doa pagi saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kami setiap tahun diberikan visi dari Tuhan. Dan untuk tahun ini apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan bagi jemaat-Mu? Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Menjelang hari-hari yang jahat akan semakin datang. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini adalah bukan tahun-tahun yang biasa. Ini tahun-tahun yang luar biasa yang akan kami hadapi. Yaitu tentang kedatangan-Mu, tentang air zaman sudah semakin dekat. Sudah ada di depan mata kami. Lalu apa yang harus kami lakukan? Dengan situasi, dengan keadaan, dengan tekanan hidup. Dengan banyak hal yang terjadi yang bukan lagi normal. Tapi sudah new normal. Sebetulnya abnormal bukan new normal. Betul saudara? Sebetulnya abnormal bukan new normal. Ya, wow. Akhirnya ketika saya lagi berdoa, saya lagi menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan tunjukkan kepada saya satu ayat. Dan ayat itu adalah ayat akan menjadi tema kita. Baik, saya akan tampilkan tema yang pertama. Ya, tema kita tahun ini adalah The Cornerstone. Bapak Ibu Saudara ya, batu karang yang teguh. Jadi yang tahun lalu kita punya tema adalah, apa tema kita? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Bear fruit. Saudara berbuah? Saudara berbuah? Berapa banyak saudara yang berbuah tahun lalu? Oh, kita beri kemuliaan merebut nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita hidup harus berbuah. Amin saudara. Karena kita harus menjadi tuayan Tuhan di akhir zaman. Dan sekarang Tuhan berikan kepada kita satu tema yang baru. Yaitu The Cornerstone. Katakan bersama-sama The Cornerstone. Katakan bersama saya sekali lagi The Cornerstone. The Cornerstone. Batu pencuru. Amin saudara. Wow, mari kita baca Alkitab kita dulu. Saudara buka Alkitab saudara, kita lihat di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 2. Ayat pertama. Kita baca sampai ayat yang ke-10 aja sekalian Bapak Ibu ya. Karena ini ada menyambungnya. Oke, mari kita bangkit berdiri. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya membaca ayat yang pertama Bapak Ibu, ayat kedua. Demikian kita berbalas-balasan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Mari saudara. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan,
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saudara, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari sama-sama 2-3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihini, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, lihat ayat ini. Jadi ini adalah nasihat Petrus yang disampaikan ya kepada umat-umat Tuhan yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, yaitu Asia Kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan nasihat ini disampaikan untuk mereka menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bagaimana mereka menjadi kuat dan teguh kalau tidak ada dasar bagi mereka untuk berpijak? Sebab itu dikatakan bahwa Tuhan mempersiapkan umat-umatnya untuk menjadi satu batu yang hidup. Untuk pembangunan rumah rohani. Untuk pembangunan akan tubuh Kristus yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang dimaksud dengan Yesus menjadi batu karang yang teguh. Atau Yesus menjadi batu penjuru bagi kita semua. Soal perhatikan ayat ini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saya rasa ini udah gak ada di kita. Amin. Amin saudara. Gak ada di kita. Kita gak suka fitnah lagi. Amin saudara. Kita gak pernah dengki. Amin. Ya, nah sekarang lihat lagi berikutnya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kalau kita sudah tidak lakukan kejahatan, kedengkian, fitnah, tipu, maka yang harus terjadi dalam hidup kita yang menjadi anak-anak Allah lewat kelahiran kembali, kita harus selalu mengingini akan air susu yang murni dan rohani, supaya apa? Bisa bertumbuh dan apa saudara? Beroleh keselamatan. Keselamatan itu bukan berarti saudara sekali selamat tetap selamat. Alkitab berkata kerjakanlah keselamatan dengan takut akan Allah. Amin saudara. Yes, keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus menghasilkan buah dalam hidup. Amin. Keselamatan bukan untuk diri sendiri. Tuhan jadikan kita menjadi umat, menjadi anak, yaitu untuk kita menghasilkan buah. Dan buah itu dirasakan bagi dunia. Amin saudara. Ini visi Bapak Ibu Saudara. Oke, lihat lagi selanjutnya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara mengecap kebaikan Tuhan? Amin. Ini contohnya Marsudi. Divonis dokter 2 tahun lagi mati. Karena leukemia. Wow, kuasa Tuhan dahsyat. Amin saudara. Marsudi yang tadinya selalu takut. Sekarang selalu berani, amin. Tuhan ubah hidupnya, amin saudara. Tuhan ubah hidupnya Bapak Ibu Saudara. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Lihat lagi. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Wow. Tuhan juga mau kita untuk membangun. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Hidup ini bukan untuk selfish diri sendiri. Tapi hidup ini bagaimana menjadi berkat. Bagaimana hidup ini menjadi Allah Tuhan. Amin saudara. Wow. Saya ingat satu kali ada orang yang mendapat satu penglihatan.
tentang keadaan dunia nih. Ya, dunia ini semua gelap Bapak Ibu Saudara. Gelap sekali, bola dunia ini gelap. Ya. Tetapi orang ini tiba-tiba ngelihat ada titik-titik kecil sekali yang bersinar. Yang bersinar, yang bersinar, yang bersinar. Saudara tahu nggak? Tuhan bicara kepada dia, kamu tahu apa itu titik-titik itu? Itu adalah anak-anakku yang hidup di dunia. Itulah anak-anakku yang kutaruh terangku di atasnya. Sehingga di dunia yang kegelapan mereka tetap bersinar. Di tengah yang kelam mereka tetap bercahaya. Amin. Wow, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kayak lihat lagi berikutnya ayat yang ke-6 terakhir. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah pertanyaannya adalah apa sih batu penjuru itu? Wow, ini ada hiasan jadi gak kelihatan. Atasnya tulisannya ada cornerstone. Saudara nggak bisa lihat di sana. The head of corner. Ya batu yang paling kepala, paling ujung. Bapak ini seperti ini. Ini cornerstone ini seperti ini. Gambarannya. Jadi Yesus menempatkan diri sebagai batu penjuru. Batu yang dipasang, diletakkan di bawah, di mana di atasnya dibangun batu-batu yang lain Bapak Ibu Saudara. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Ibrani-nya roisipina atau Greek word-nya adalah kampelegonias. Batu penjuru haruslah batu yang kuat. Dia nggak boleh batu yang lemah. Ini batu yang kuat. Kenapa? Karena di atasnya dibangun batu-batu yang lain. Batu-batu yang lain di atasnya dibangun. Yang kedua, batu itu juga harus batu yang lebih besar dari batu yang lain. Tidak bisa batu yang sama besarnya. Tidak bisa. Kemudian juga batu ini harus punya ukuran yang spesifik. Ya, tidak sembarangan bentuknya. Tidak sembarangan bentuknya. Dan batu ini juga diletakkan ke arah tertentu. Jadi diletakkan untuk supaya bisa menjadi patokan. Membangun ke kanan, membangun ke kiri, membangun ke atas. Menjadi patokan. Dan batu ini menjadi batu penopang bagi batu yang lain yang dibangun di atasnya. Jadi batu penjuru ini batu penopang yang dibangun untuk yang lain ada di atasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kekuatan inilah, ya jadi batu penjuru ini adalah batu utama yang ditempatkan. Ya, batu utama, kalau saudara ingat mungkin dulu di Indonesia, kita kalau ada pembangunan selalu ada satu hari yang namanya peletakan apa saudara? Batu pertama. Sebetulnya itu batu penjuru harusnya. Batu yang besar. Itu menjadi patokan. Dari ujung sini sampai ke sana. Dari ujung sini sampai ke sana. Dari bawah ini sampai ke atas. Itu menjadi patokan. Yang harus ditaruh. Dan itu harus diletakkan. Makanya batu penjuru harus batu yang kokoh. Dan itu disebut juga sebagai batu yang menjadi pondasi. Kenapa menopang kekuatan yang lain Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah selanjutnya. Yesus disebut sebagai batu penjuru. Ya sebagai dasar dan keselamatan pijakan orang percaya. Oleh karena itu Yesus itu haruslah kekuatan yang melampaui apapun yang ada di dalam kekuatan di dunia ini. Tidak mungkin kalau Yesus yang berkata aku batu penjuru. Tapi ada yang bisa menyamai. Tidak mungkin. Dia harus kekuatan yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari segala yang ada di muka bumi ini. Amin saudara. Harus demikian. Ya. Sebab itu di dalam kisah para rasul dikisahkan bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapa sih yang membuang? Jangan lupa loh saudara. Keselamatan sebetulnya ditujukan kepada orang Israel. Bukan kita. Keselamatan sebetulnya ditujukan kepada orang Israel. Wow. Bersyukur Israel menolak. Bersyukur Israel menolak. Kalau gak menolak, wow saya gak tahu bagaimana. Bersyukur saudara. Ya sebetulnya itu makanya disebut bangsa pilihan Tuhan. Betul saudara? Umat pilihan. Jadi memang keselamatan itu sebetulnya datang bagi umat Israel. Tapi karena orang Israel menolak. Dan peristiwa ini adalah peristiwa ketika Petrus berbicara di depan orang-orang Yahudi waktu itu di Yerusalem. Ada begitu banyak orang Yahudi yang hadir waktu itu ketika Petrus berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah di saat itu, maka Alkitab berkata,
Sekali berkhotbah Petrus, 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Dan peristiwa ini adalah peristiwa di mana mereka menjadi rasul-rasul yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus setelah mengalami Pentakosta. Setelah Roh Kudus berkuasa atas mereka, maka Petrus bagi berdiri dan berbicara kepada banyak orang. Pertanyaannya, kenapa sih orang Yahudi menolak Yesus? Kenapa sih orang Yahudi menolak Yesus waktu itu? Imam-imam juga menolak Yesus. Kenapa sih? Karena orang Yahudi pada masa itu memiliki pandangan yang berbeda dengan Yesus. Dan mereka memiliki pandangan yang salah tentang apa? Mesias. Mereka pikir Mesias itu datang dengan kekuatan yang luar biasa, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Romawi. Dan mereka waktu itu orang-orang Israel ditekan oleh kerajaan Romawi. Dan mereka hidup dalam kemiskinan. Makanya waktu itu di daerah Yudea, yaitu penguasanya adalah Raja Herodes, ditempatkan. Sebetulnya bukan orang Yahudi, Raja Herodes. Dan juga ditempatkan juga perwakilan, yaitu seorang governor yang bernama Pontius Pilatus. Ya, itu penguasa yang dikirim oleh Caesar dari Rome untuk berkuasa di daerah Yudea. Dan mereka ditindas hidup mereka. Dan sehingga mereka berkata, kalau Mesias datang, seharusnya membebaskan kami dari penjajahan, membebaskan kami dari kemiskinan. Wow. Ini konsep yang salah, pikiran yang salah. Mesias bukan buat itu tujuannya datang. Yang kedua, mereka punya kacamata. Kalau seorang Mesias, seorang imam tingginya Tuhan datang, harusnya bukan orang yang lahir di kandang domba. Harusnya bukan orang yang bekerja hanya sebagai orang tukang kayu. Ya, bukan lahir keluarga carpenter. Ya, harusnya orang yang kaya loh Bapak Ibu Saudara. Imam-imam waktu itu kaya. Kaya. Selalu money politik. Saudara ingat waktu mau tangkap Yesus, Yudas dibayar berapa? 30 keping. Duit, main duit. Yesus bangkit. Penjaga-penjaga kubur itu datang mengadu dan diberi apa? Duit. Tutup mulut. Wow, money politik. Kaya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka pikir, Yesus kok cuma anak tukang kayu? Hah? Yesus kok cuma biasa-biasa aja? Bukan seperti mereka? Wow, ini pandangan yang salah. Yang ketiga, pengajaran Yesus yang kontroversi menurut mereka. Pengajaran Yesus yang begitu populer dengan kesembuhan, dengan mengusir setan, dengan roh hikmat ketika berkhotbah di bukit. Wow, mengalahkan akan imam-imam dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga kehadiran Yesus sangat mengancam reputasi mereka. Kehadiran Yesus bertentangan dengan apa yang selama ini dipegang oleh tradisi Yahudi. Mereka berpikir bahwa ini pengacau. Ini akan merusak akan tradisi hidup Yahudi. Saya beritahu saudara, padahal Yesus datang adalah sebagai Allah yang menyerahkan nyawanya, yang mati, yang membawa keselamatan. Amin saudara, salah tangkap. Akhirnya ditolak dan mereka memutuskan, salibkan dia. Wow, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Mengerikan. Wow. Nah sekarang saya mau terusin lagi. Apa tujuan Yesus menjadi batu penjuru? Tujuan Yesus menjadi batu penjuru. Yang pertama, Yesus datang untuk menjadi dasar pembangunan tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Dan kita semua umat-umat Tuhan yang mengenal dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Amin saudara. Untuk membangun tubuh Kristus. Efesus 2 ayat 19 katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di manakah Paulus menulis surat ini dari Roma. Tujuannya kemana? Ke Efesus. Ke salah satu gereja yang ada di Asia kecil.
Di situ mulai banyak orang-orang Kristen yang percaya. Tetapi keadaan mereka sama seperti apa yang kita alami. Di situ ada penyembahan kuil yang besar Dewi Artemis. Penyembahan yang membawa perzinahan. Penyembahan yang membawa kehidupan yang asusila. Tidak beda dengan sekarang. Wow. Apa saudara? LGBT apa? Q terus apa lagi? Ya plus deh, plus tag and service. Tidak beda. Tidak beda. Bapak ibu saudara. Tidak beda. Ya, tidak beda. Oke, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus harus menjadi penopang yang utama dari seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di bumi. Amin saudara. Oleh karena itu dia harus menjadi penopang yang kokoh, pondasi yang kokoh. Dia menjadi pijakan yang kokoh untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus yang ada di bumi. Dia haruslah yang kokoh Bapak Ibu Saudara. Karena itu lewat kehadiran para rasul dan para nabi. Gereja mulai dibangun di mana-mana. Gereja mulai dibangun. Melalui pelayanan-pelayanan kenabian. Melalui pelayanan-pelayanan kerasulan Bapak Ibu Saudara. Gereja mulai dibangun di mana-mana. Dan itu adalah cara di mana Tuhan membangun tubuh Kristus yang ada di muka bumi ini. Dan saya mau beritahu saudara sekali lagi. Surga kita manusia itu bukan di atas sana. Bukan. Jangan pikir surga kita itu di atas sana tempatnya Bapa di surga ada. No. Surga kita itu di bumi loh. Seandainya Adam tidak pernah jatuh dalam dosa. Bumi ini surga sampai hari ini. Amin saudara. Wow. Adam tidak pernah tua. Adam tidak pernah sakit-sakitan. Adam tidak pernah miskin. Wow. Alkitab berkata. Semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan dengan bebas. Nggak perlu teringat baru makan. Nggak perlu kerja baru makan. Lu tinggal makan. Wow dahsyat loh. Sebetulnya bumi ini kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa ini sudah jadi Firdaus. Firdaus ini sudah menjadi surga buat kita. Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ya jangan lupa di ayat-ayat yang kita baca tadi di permulaan dikatakan bahwa Tuhan menjadi imamat yang menjadikan kita sebagai imamat yang rajani dengan dasar Yesus sebagai batu penjuru supaya kita dipersiapkan menjadi apa? Imam-imam dan raja di mana? Di bumi. Wow, dalam kerajaan milenium. Wow, saudara, kerajaan 1000 tahun nanti di sini. 1000 tahun bakal Netherlands. 1000 tahun dengan kata 1000 tahun seperti sekarang, saya nggak tahu. Ini dalam bahasa simbolik Alkitab katakan. Dan setelah kita memberita 1000 tahun, maka terjadi pertempuran antara kita dengan iblis. Perang Harmagedon. Dan setelah perang Harmagedon selesai, iblis diikat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kemudian Bapak Ibu Saudara dilemparkan ke jurang maut. Dan bumi langit ini kemudian digulung oleh Tuhan. Ya, dihancurkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata dalam kitab Wahyu. Tuhan akan menurunkan langit baru dan bumi baru. Amin saudara. Itulah tempat kita selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Sebagai kepala pemerintahan kita. Amin saudara. Ini secara garis besar. Wow Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat lagi balik lagi kemarin. Dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah kita Tuhan kehendaki hidup kita menjadi satu bangunannya ya Tuhan yang rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus, enggak sembarangan. Enggak semau gue. Ada satu ukuran, ada satu ketetapan, ada satu patokan yang Tuhan mau ini menjadi bait kudusnya Tuhan, menjadi rumahnya Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang ada di bumi. Amin saudara. Jadi nggak sembarangan. Makanya membangun gereja nggak salah-salah. Sorry Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan membangun gereja nggak salah-salah. Asal jalan, asal bisa begini, asal bisa no. Saudara harus punya patokan.
Ya, tenang, ingat saudara, gereja itu adalah representatif surga. Amin. Kalau representatif surga harus mewakili surga, betul saudara? Harus mewakili surga berarti ketentuannya semua dari surga, patokannya dari surga. Amin saudara, bukan dari manusia yang bikin. Makanya semua ketetapan yang kita jalani, penyembahan yang kita jalani, semua adalah ada di dalam Alkitab. Pedoman yaitu bukunya Alkitab, firman Allah. Dalam 1 Korintus 3:11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kenapa Yesus datang untuk menjadi batu penjuru, yaitu sebagai dasar pembangunan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang ada di muka bumi, yaitu pribadi-pribadi kita, adalah dibentuk, dirapikan, diratakan, diikat menjadi satu tubuh lewat satu roh, dan dibangun bersama-sama, hidup bersama, melayani bersama untuk menjadi apa? Menjadi satu jemaat Tuhan yang disebut sebagai gereja. Jadi gereja itu kumpulan. Gereja itu, ya, gereja itu kumpulan dari orang-orang percaya kepada Kristus untuk menjadi satu bangunan yang kokoh di dalam rohnya Tuhan. Nah, karena itu untuk mencapai kedewasaan kita perlu dewasa, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahaya adalah gereja akhir zaman bukan masalah keuangan yang sulit. Bukan masalah izin sesuatu membangun gereja yang sulit. Bukan itu masalah besar bagi gereja akhir hari ini. Yang menjadi masalah bagi gereja adalah banyak orang di dalam gereja yang tidak bertumbuh dalam kedewasaan. Ini is problem. This is the big problem, saya beritahu saudara. Di mana-mana gereja kalau nggak bertumbuh jemaatnya, tidak bertumbuh jiwa-jiwanya, problem, too much problem. Saya beritahu saudara, terjadi kekacauan di mana-mana, chaos di mana-mana. Betul saudara. Makanya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang bertumbuh. Nah, untuk mencapai kedewasaan anak-anak Allah, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dikirim orang-orang yang Tuhan utus, dikirim orang-orang yang Tuhan utus. Wow. Ulang tahun kita yang kedua dan yang ketiga. Bersyukur Pastor Benny datang di gereja ini. Amin saudara. Wah, di gereja New Identity. Ya, ulang tahun yang kedua dan yang ketiga. Saya nggak tahu bagaimana, pokoknya tiba-tiba kita bisa punya koneksi dengan Pastor Benny. Luar biasa. Ya, bahkan Pastor Benny ketika setelah pelayanan di KKR di kita waktu itu, dan kemudian saya datang lagi di Monday night service-nya beliau, dan dia tiba-tiba sebelum service mulai saya dipanggil ke kantornya. Asistennya datang, Pastor, dipanggil Pastor Benny. Wah, saya datang masuk ke kantornya dan dia bilang, saya mau khotbah di rumah kamu. Saya mau makan makanan Indonesia. Aduh, saudara, saya nggak siap waktu itu. Saya bilang, aduh Pastor Benny, wah nanti deh kita atur waktu lagi. Saya bilang gitu. Wow, dia tuh tertarik loh saudara. Nama pelayanan yang kita kerjakan. Amin saudara. Wow, tertarik banget. 2 kali Pastor Benny datang ulang tahun kedua dan ketiga. Nah, ulang tahun yang keempat, kita juga ini dikirim Tuhan seorang nabi. Seorang nabinya Tuhan, seorang nabiahnya Tuhan, yaitu Dr. Michelle Coral. Ya, ulang tahun keempat, kedua dan tiga Pastor Benny. Kita keempat dikirim Dr. Michelle Coral kemari. Saudara ingat apa dinubuatin? Ya, salah satu nubuatnya adalah tahun yang keempat dulu nih, dia bilang kepada saya nih sama istri nih, saya sama Pastor Hendy dibilang begini, hakimu akan pergi ke Nederland, tepatnya adalah Amsterdam. Waduh, itu tahun keempat loh. Ya, kita nggak punya rencana ke situ. Tapi itu yang dikatakan, kakimu akan melangkah ke North dan kamu akan ke Amsterdam. Dan di situ aku akan melayani di satu gereja yang ada balkonnya, yang figurnya ada kayu. Bapak Ibu. Ya, terus tahun ke-5 kita kan COVID. Ya, tahun ke-6 kita ulang tahun gereja di sini, kita nggak undang siapa-siapa. Ulang tahun yang ke-7, yang tahun kemarin kita mengundang lagi Dr. Michelle Coral. Ya, kita undang lagi Dr. Michelle Coral dan Dr. Michelle Coral ngomong gitu lagi. Kamu akan melayani community Indonesia di mana-mana. Wow.
Dan dia katakan bahwa kamu akan melangkah ke Noord, ke Amsterdam. Dan saya lihat ada satu gereja yang punya balkon. Dan gereja itu, gereja yang pinggirannya ada kayu-kayunya terbuat dari kayu. Wow. Tapi saudara, singkat cerita, ini 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Bulan April dan Mei, Tuhan bawa saya ke Amsterdam bersama dengan istri. Dan saya kaget pertama kali, hari Minggu pertama saya khotbah. Saudara tahu, saya khotbah di satu gereja yang persis yang dikatakan oleh Dr. Michel Coral. Ya, gereja orang-orang Suriname plus orang-orang Belanda. Ya, dan di situ orang Indonesianya hanya kira-kira 2%. Selebihnya orang Suriname, selebihnya orang-orang Belanda. Ya, dan gerejanya besar. Ya, dan gereja itu persis seperti itu buatan dari Dr. Michel Coral. Gereja itu ada balkonnya di belakang. Kemudian samping-sampingnya ada hiasan dari kayu-kayu. Wow, amazing. Kalau Tuhan berkata, Tuhan pasti genapi. Amin saudara. Segala rencananya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau dikatakan, saya bersama dengan Pastor Henny akan melayani community Indonesia. Saya minum dulu ya. Kalau saya dengan Pastor Henny, saya akan melayani community orang Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang saya udah mulai kerjakan dari tahun-tahun 2016. Waktu saya ke Indonesia, saya tuh punya visi, Tuhan, saya mau dong bangun gereja di Indonesia, saya bilang gitu. Ya, dan ada satu orang yang saya kenal baik. Orang ini dulu bekas pendoa syafaat saya. Orang ini dulu bekas pengerja saya waktu saya di Indonesia. Dan saya kenal baik. Dan dia menjadi orang yang sukses lewat doa-doa saya bersama dengan Pastor Henny. Sehingga dia menjadi seorang pengusaha yang saya tahu imannya bagus. Saya tahu imannya bagus. Ya, dari tahun 2016 saya udah bilang sama dia, saya mau bangun gereja. Saya bilang gitu. Dan dia bilang bahwa, wah Pastor Diki mau bangun gereja. Kalau gitu nanti tinggal di sini. Oh enggak, saya enggak tinggal di Indonesia. Saya cuma mau bangun gereja aja. Ya, terus saya bilang, kamu siap dong. Wah, dia bilang, waduh belum siap ya. Kita masih belum siap nih. Ya, untuk bangun gereja Indonesia. Ya udah, akhirnya tahun berlalu. Tapi setiap kali saya datang, saya lalu berkata, saya mau bangun gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya dapat visi penglihatan dari Tuhan. Saya dibawa ke satu tempat. Dan tempat itu perkebunan, semua pohon sudah hidup. Semua hijau. Luas sekali perkebunan itu. Dan waktu itu saya datang ketemu dengan satu orang, saya gak kenal orang ini. Dan tiba-tiba dia bilang sama saya, ayo naik di atas traktor. Begitu saya naik di atas traktor, dia duduk di sebelahnya. Ya, dia nyupirin saya. Keliling. Saya diajak muter lihat perkebunan itu. Wow, semua pohon sudah tumbuh, semua pohon sudah hijau. Tapi belum ada buahnya. Tidak ada buahnya sama sekali. Dan begitu habis muter, kemudian dia berhenti dan dia bilang begini. Dia turun dan tiba-tiba dia bawa satu basket begitu dan dia bilang, kamu harus menghasilkan kebun ini buah-buah seperti ini. Stroberi merah-merah besar-besar. Wow, dia bilang gitu. Dan dia bilang, saya akan kasih traktor ini buat kamu. Dibuka mesinnya, baterainya diambil yang lama, dikasih baterai yang baru. Wow, energize lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia bilang, ini kendaraan buat kamu. Dan dia kasih buku sama saya. Ini buku petunjuk pelaksanaannya. Kamu bisa kerjakan menghasilkan buah, ini bukunya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saudara tahu, dari visi itu, tiba-tiba orang yang saya harapkan bisa bantu saya dalam pelayanan di Indonesia. Tiba-tiba telepon saya. Dia katakan, Pak Diki, saya siap membuka gereja New Identity Church di Indonesia. Saya akan siap mengembalakan gereja New Identity Church yang ada di Indonesia. Wow, Bapak Ibu Saudara. Dan bulan Agustus akhir atau September awal, saya akan resmikan gereja di Jakarta, di Indonesia saudara. Yaitu dimulai di kota Bekasi. Wow, luar biasa. Tempatnya sekarang masih under construction. Kita lagi bangun tempatnya Bapak Ibu Saudara.
Ya, dan akhir Agustus saya akan ke sana, kita akan buka gereja. Saya percaya ketika kuasa mujizat Tuhan nyata terjadi, kita akan banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Karena kita percaya kerajaan Allah bukan sekedar perkataan, tapi kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bukan sekedar perkataan gereja Tuhan itu. Nah, balik lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang Tuhan kehendaki adalah kita tidak menjadi seorang Kristen yang dikendarai, yang digerakkan oleh keinginan kita, tidak. Tapi kita digerakkan, kita dikendarai oleh kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Bukan kehendak kita, makanya gereja jangan dibangun atas dasar kehendak kita. Gereja jangan dibangun atas dasar perpecahan. Gereja jangan dibangun atas dasar, emangnya dia yang bisa buka gereja, gue juga bisa. My goodness, gak bisa Bapak Ibu. Gereja harus dibangun berdasarkan kasih kita kepada Tuhan lewat kuasa mujizatnya. Sehingga lewat kuasa mujizat, gereja itu ada, gereja menjadi berkat, gereja membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, saya jalani pelayanan di Amerika ini. Waduh, tahun-tahun pertama saya hadir sampai kira-kira tahun-tahun ke-10 kali Bapak Ibu Saudara. Kita bergulat dengan pelayanan kesembuhan ilahi. Ada banyak orang yang datang dengan penyakit. Salah satunya Pak Marsudi. Dan ada orang juga yang berpenyakit AIDS. Datang dari luar other state. Saya tidak kenal siapa dia. Dia telepon saya. Dia bilang, Pak tolong doain saya. Saya sakit AIDS. Saya bilang, you datang ke California. Saya nggak kenal siapa dia. Ya, dan tiba-tiba dia datang, betul. Saya doain pelepasan sampai 3 jam. Dia bermanifestasi Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini dia sembuh total, luar biasa. Dan banyak lagi yang saya kerjakan. Termasuk juga pekerjaan pelayanan konseling pernikahan. Ada begitu banyak Amerika Bapak Ibu Saudara. Bukan Indonesia, Amerika. Ini banyak yang namanya keributan rumah tangga. Ya, ini banyak yang namanya persengketaan di dalam rumah tangga. Waduh. Dan lewat kuasa mujizat Tuhan banyak rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin Saudara. Begitu pun juga dengan ekonomi. Ya. Apalagi kita orang yang menjadi perantau, menjadi pionir. Kita yang maju duluan. Anak-anak kita belum. Waduh, ini kan gak gampang. Bapak Ibu Saudara. Saudara jadi dokter gak bisa praktek dokter di sini. Saudara insinyur di sana gak bisa insinyur di sini. Emangnya siapa lu? Ya, ini Amerika, Bapak Ibu Saudara. Ya, gak bisa sembarangan. Semua kita harus kerja berjibaku. Semua kita bekerja dengan kerja keras, dengan mau kerja kasar di mana-mana. Ya. Dan akibatnya ada banyak pertengkaran, ada banyak keributan dalam rumah tangga. Tapi oleh kasih dan kebaikan Tuhan, ketika kami berbicara, ketika kami konseling, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Maka keluarga-keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Amin Saudara. Dan ekonomi mereka pulih. Wow, luar biasa. Ada banyak kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oke, nah sekarang tujuan ini tentang pembangunan anak-anak Allah menjadi dewasa. Nah sekarang tujuan Yesus menjadi batu penjuru. Yang pertama adalah Yesus itu menjadi dasar ukurannya Tuhan. Ya, jadi Yesus itu menjadi dasar ukurannya Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Yesus itu menjadi dasar keselamatan, menjadi jalan keselamatan. Yesus tidak memberi jalan, tapi Yesus adalah jalan. Amin. Yesus bukan, ini loh jalannya, ini loh jalannya, ini loh jalannya. Nanti sama kayak orang dunia dong. Ya, keselamatan itu sama seperti ada banyak jalan menuju ke Roma. Yes. Itu kalau memberi jalan Yesus. Ya, Yesus tidak memberi jalan. Tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Amin Saudara. Sehingga tidak ada seorang pun akan sampai surga mendapat keselamatan kalau nggak lewat Yesus. Wow. Yes. Jelas Bapak Ibu Saudara. Ya tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa jalan kita nggak bisa pergi kemana-mana. Nggak tahu arah. Tanpa jalan.
Makanya kenapa negara-negara maju, begitu maju ekonominya, begitu maju kehidupannya, karena apa? Infrastruktur jalan nomor satu dibuat. Ya, lebih baik bikin dulu sekarang lebar-lebar, walaupun masih sepi. Tapi dengan harapan lewat infrastruktur jalan yang dibuat, ini akan melancarkan ekonomi, ini akan melancarkan kehidupan. Yes, nggak seperti negara nggak maju. Negara nggak maju bikin jalan kecil-kecil, tapi udah banyak baru lebarin. No. Ya, jalan penting Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan tanpa jalan tidak ada yang bisa pergi. Dan tanpa kebenaran seseorang tidak bisa membuat pilihan yang baik. Dan tanpa hidup hanya ada kematian. Makanya Yesus ini menjadi satu dasar bagi ukuran, bagi kehidupan yang ada di dunia. Maka ini menjadi dasar bagi kehidupan banyak orang. Yes. Ya, oke. Nah yang kedua, ya Yesus itu menjadi dasar ukuran Tuhan. Yesus itu menjadi dasar ukuran. Yang pertama, Yesus itu menjadi dasar untuk keselamatan. Ya, oke. Nah sekarang jalan ini yang kita peroleh, jalan yang Tuhan berikan pada kita adalah jalan menuju pintu keselamatan. Tanpa Yesus tidak ada yang pernah selamat. Makanya Tuhan bilang bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu tahu nggak? Ini hari-hari ini lagi gempar nih di Indonesia. Suka nonton nggak berita-berita? Hah? Apa tuh? Iya aja. Berita gereja-gereja nilai gempar. Katanya Yesus bukan Tuhan. Ih, ngeri. Ih, yang Tuhan itu cuma Bapa. Yesus itu cuma dimasukin firman. Ih, ngeri. Bapak Ibu Saudara. Wow. Ya, saya beritahu saudara, ini pengajaran sesat. Dan jangan lupa akhir zaman, tandanya adalah penyesatan makin banyak. Ini akhir zaman. Hati-hati, jangan sembarangan nonton khotbah YouTube. Jangan sembarangan saudara. Ya gak perlu gereja Pak. Saya nonton di YouTube banyak kok khotbah. Go ahead. Kalau gak kamu tersesat nanti. Saya beritahu saudara, ini tandanya sekarang. Ya, dibilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu sebenarnya Bapa di surga. Yes, benar. Saya setuju. Tapi bukan berarti Bapa di surga Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Yang terang itu Bapa di surga. Yes, saya setuju. Tapi Yesus juga adalah terang. Makanya dia bisa berani berkata, akulah garam dan terang dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada Yesus, tidak ada keselamatan. Amin saudara. Kenapa Yesus harus datang? Yaitu untuk menjadi pengantara, penghubung antara kekekalannya Tuhan dengan bumi yang fana. Menjadi penghubung. Ya. Makanya Yesus itu ketika lahir dia 100% Allah lewat rohnya yang adalah firman yang inkarnasi. Yesus itu inkarnasi bukan reinkarnasi. Tapi Yesus itu inkarnasi, berubah masuk ke bumi menjadi manusia. Ya, jadi Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Bagaimana kalau dia cuma 100% Tuhan? Dia nggak bisa nebus dosa. Yes. Nggak bisa nebus dosa. Caranya nebus dosa bagaimana? Harus mati di atas kayu salib. Tuhan gak bisa mati. Amin saudara. Tuhan gak bisa mati. Gak bisa mati Tuhan. Harus mati. Karena apa? Alkitab berkata nyawa ganti nyawa. Jadi gak bisa orang berdosa itu digantikan dengan cara apapun gak bisa. Harus diganti dengan nyawa yang menjadi korban, menjadi tebusan bagi hidupnya. Tuhan gak bisa mati. Tapi Yesus yang inkarnasi datang ke bumi adalah Yesus yang bukan hanya Tuhan, tapi dia juga manusia. Makanya dia bisa mati. Amin saudara. Tapi kalau seandainya dia mati dan dia sebagai manusia yang lahir dari benih laki-laki manusia,
Saya beritahu saudara, tidak ada satupun benih manusia dari laki-laki yang melahirkan anak yang kudus tanpa celah, tanpa noda. Tidak ada. Tidak ada. Makanya Yesus harus lahir dari benihnya Tuhan. Amin saudara. Benih ilahi yang tanpa noda, tanpa celah. Amin saudara. Manusia gak bisa digantikan ya dengan darah apapun. Makanya di zaman perjanjian lama Tuhan memberikan hukum Taurat. Salah satu ritual yang dikatakan untuk penghapus dosa adalah diberikan darah binatang. Darah binatang bukan menghapus dosa. Darah binatang hanya menutupi dosa. Dosa masih ada. Tapi darah Yesus sekali dan selamanya akan menyucikan, akan membersihkan kita dari segala dosa, dari celah, dari dakwaan iblis. Amin saudara. Yes. Makanya Yesus menjadi vicarious substitution. Menjadi pengganti bagi kita. Bapak ibu saudara. Wow. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak bisa ngampunin dosa. Makanya Yesus dalam pelayanan selama 3,5 tahun dia kata, angkatlah tilammu, bangkitlah berdiri, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa ngampunin dosa? Tuhan. Jadi kalau kamu bilang Yesus bukan Tuhan, no way. Amin saudara. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah terang itu sendiri. Yesus adalah kemuliaan itu sendiri. Yesus adalah juru selamat bagi siapapun juga yang percaya. Amin saudara. Wow, saya sih harus strong ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai orang Kristen nih tersesat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai orang Kristen itu nggak lagi punya pengharapan dalam hidup. Dan mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Nah makanya Tuhan itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan berkata gini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Karena apa? Tuhan itu dasar yang teguh. Kata menopang itu kun. Di dalam the Greek wordnya. Yang artinya menegakkan. Yang artinya mengokohkan. Yang artinya stable. Wow. Firm. Amin saudara. Ya, unshakable. Amin saudara. Wah, luar biasa. Jadi artinya Tuhan itu menetapkan langkah kita. Jangan pernah ragu dengan situasi apapun. Percayalah langkahmu. Langkah yang diteguhkan. Langkah yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragu dengan apapun. Amin. Wow. Next berikutnya. Nah. Kematian Yesus, tadi ini sudah saya jelasin ya, kematian Yesus ya. Oke, saya nggak usah jelasin lagi ini. Oke, terus lagi. Oke, nah kebenaran yang sesungguhnya. Tadi yang pertama bahwa Yesus itu jalan keselamatan. Ini ukur tentang standar ukurannya Tuhan. Yang kedua, yaitu tentang kebenaran. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya mau beritahu saudara, ya Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran yang menjadi ukuran Tuhan berbeda dengan kebenaran ukuran dunia. Kebenaran ukuran dunia senantiasa berkembang. Betul saudara? Ya kebenaran ukuran dunia berkembang. Ya yang tadinya LGBT ditambah apa lagi? Q terus tambah apa lagi? Berkembang gak? Berkembang tuh kebenaran dunia. Tapi kebenaran Tuhan sekali kekal selama-lamanya. Amin saudara. Itu kebenaran Tuhan. Makanya di dalam Tuhan ada kebenaran. Dan kebenaran itu Alkitab berkata. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow. Kenapa banyak orang Kristen yang gak pernah memiliki kemerdekaan dalam hidup? Kenapa orang Kristen yang masih banyak di dalam kungkungan kekuatan jahat? Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya menderita dengan segala penyakit? Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya melarat, tidak punya uang, tidak bisa makan, miskin? Kenapa? Ada sesuatu yang menindih mereka, yang mengikat mereka, yang membuat mereka terpagar hidupnya. Seolah-olah gak bisa kemana-mana. Makanya banyak orang frustasi. Sekalipun Kristen loh, saya mau bilang loh. Ya,
Makanya banyak orang Kristen berpikir bahwa wah memang saya dilahirkan jadi orang miskin. Memang saya dilahirkan jadi orang yang nggak punya apa-apa. Memang saya dilahirkan dari orang tua yang bodoh. Orang tua yang dari kampung. No. Detik dulu Yesus mengubah hidupmu. Detik itu pula destinimu berubah. Detik itu pula jalan hidupmu berubah. Purpose hidupmu berubah. Amin saudara. Wow. Ya enggak sama Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran itu yang memerdekakan. Kebenaran itu seperti apa? Seperti satu mata uang koin. Yang satu gambar burung Garuda, yang satu nilai 50 sen. Bulak balik selain, beda. Satu angka 50 sen, satu gambar burung Raja Wali. Atau burung Garuda. Tapi nilainya sama, amin saudara. Kebenaran itu seperti itu. Kamu ngerti kebenaran, kamu merdeka, amin. Yes, kamu merdeka karena kamu kenal kebenaran. Wow. Ya sama seperti itu. Dan sama seperti juga saudara tiba-tiba di ruangan ini gelap sama sekali. Gelap sama sekali. Saudara nggak tahu arah. Jalan meraba-raba. Kenapa? Takut ada tiang, takut ada barang. Ya jalan meraba-raba. Takut ada ada lubang. Jalan meraba-raba. Itu orang yang nggak kenal kebenaran. Begitu dia dapat kebenaran. Sama seperti dia dari jalan di tengah yang kegelapan yang sangat amat. Tiba-tiba ada orang yang hidupin lampu. Tuk. Semua kelihatan. Merdeka enggak saudara? Itu kebenaran, amin saudara. Kalau engkau memiliki kebenaran, kemerdekaan pasti datang, amin. Kemerdekaan tidak dapat dari siapapun juga kecuali di dalam Yesus, amin. Karena dia pokok kehidupan kita, dia batu penjuru bagi kita, amin saudara. Wow, Amsal, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Makanya yang kedua adalah soal kebenaran. Saudara harus beli, kebenaran itu harus dibeli. Kebenaran itu ada bayar harganya. Kebenaran itu berani berkata tidak. Kebenaran itu berani meninggalkan yang lama. Amin saudara. Itu loh kita beli namanya. Wow. For salvation. No cost. Ya, tapi buat ini. Pay the price. Amin saudara. Bayar harganya. Makanya orang Kristen jangan hidup leha-leha. Jangan hidup santai-santai. Belajar bayar harga. Untuk segala sesuatu. Amin saudara. Kalau kau gak pernah bayar harga, kau gak dapat apa-apa. Saya beritahu saudara. Kau gak nikmatin apa-apa dalam hidup ini. Makanya belajar bayar harga, dan bayar harga. Amin. Wow, haleluya. Next, berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus itu adalah sumber kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitnya pada akhir zaman. Dan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kebenaran itu seperti terang. Di dalam Yesus ada terang, kebenaran itu seperti terang. Saya beritahu saudara, kenapa kebenaran itu seperti terang? Kalau saudara hidup benar, saudara nggak takut di dalam jalan yang terang, betul? Tapi kalau saudara hidup nggak benar, maunya digelap nggak? Maunya digelap. Kalau hidup nggak benar, ya buat sesuatu di tempat gelap, buat sesuatu di tempat yang orang lain nggak lihat, itu yang nggak benar. Kalau yang benar nggak takut untuk berbuat sesuatu. Amin saudara. Ya makanya kita perlu yang namanya kelahiran kembali. Next, saya terusin aja ini. Oke, nah sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yesus, Tuhan Yesus, tujuan Yesus menjadi batu penjuru. Jadi yang pertama, Yesus itu menjadi ukuran. Ya, yang kedua, Yesus itu menjadi dasar bagi kita pembangunan tubuh Kristus. Oke, yang sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yaitu dasar pijakan orang percaya Yesus itu. Nah satu kali percakapan Yesus dengan para murid. Yesus bertanya, menurut mereka siapa aku ini? Murid-murid bilang, oh engkau nabi yang akan datang. Ada yang bilang, oh kamu Elia, macam-macam. Terus tiba-tiba pertanyaan ini ditujukan kepada Simon. Maka jawab Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petros, the Greek wordnya, artinya batu kecil. You are Petrus.
Petros, kamu Petros. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang terakhir, Yesus menjadi batu penjuru adalah dasar pijakan orang percaya. Jangan pernah keluar dari pijakan ini. Kenapa? Karena Yesus membangun gereja. Yesus membangun jemaat lewat batu karang yang teguh. Batu karang yang kuat, bukan Petros. Tapi batu karang itu sendiri adalah Yesus. Amin saudara. Amin. Banyak orang menafsirkan Petrus nih yang batu karang. Tidak. Kenapa? Kalau dia kuat, kenapa dia menyangkal Yesus 3 kali? Betul saudara? Kenapa dia menyangkal Yesus 3 kali kalau dia kuat? Sekokoh batu penjuru. Ya, tidak. Yesus tidak menyangkal apapun. Amin saudara. Sekalipun divonis mati, dia tidak pernah menyangkal apapun. Dan tidak menyalahkan siapapun. Betul saudara. Bahkan dia berkata di tengah-tengah disalib, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul saudara. Yes, di satu poin loh Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harus belajar. Ya, Yesus tidak pernah menyangkal apapun. Karena apa? Dia adalah batu karang yang teguh. Batu karang yang kuat. Dan yang luar biasa adalah dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, the kingdom of darkness never fail you. Tidak pernah menjatuhkan kamu. Tidak pernah menghancurkan kamu. Kerajaan kegelapan tidak pernah bisa overcome atas hidupmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berdiri di atas batu karang yang teguh, di atas batu penjuru yang adalah Yesus, kekuatan kemenangan Allah ada padamu. Engkau tidak rentan dengan penyakit. Engkau tidak rentan dengan dirasuk oleh setan. Engkau tidak rentan dianiaya oleh apapun. Amin saudara, ada kekuatan Tuhan yang timbul dalam dirimu. Dan ketika kekuatan Tuhan hadir dalam dirimu, saya percaya engkau akan tampil sebagai pemenang. Engkau akan overcome atas setiap persoalan yang ada di dunia ini. Amin. Karena apa? Alam mau tidak berkuasa lagi atas jemaat dan gerejanya. Jadi saya ragu. Kalau saudara masih jadi orang Kristen yang bisa disantet, saya ragu. Saudara belum Kristen. Saudara belum jemaat Kristus. Kalau saudara masih bisa disantet, ya saya ragu. Ya alam mau tidak berkuasa Bapak Ibu Saudara. Ya dunia kematian tidak berkuasa Bapak Ibu. Dunia kekuatan jahat setan-setan gak akan pernah bisa menyentuh hidupmu. Karena percayalah ada kekuatan Allah yang dahsyat yang melindungi engkau. Ada kekuatan Allah yang dahsyat yang dimana kau berdiri di atas batu karang yang teguh. Amin. Kau gak pernah goyah kakimu. Amin saudara. Engkau gak pernah shaking mendengar apapun. Engkau gak pernah takut menghadapi apapun. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita cakap melakukan segala perkara. Dan bersama dengan Tuhan kita menang. Amin. Wow. Ingat nih saudara. Bahkan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi dilepas di surga. Perkataanmu punya kuasa. Amin saudara. Kamu katakan sesuatu alam roh bekerja. Kau bilang sesuatu alam roh bergerak. Amin saudara. Wow. Saya doain orang. Ya. Waktu itu orang itu di kamarnya didoain sama istri saya. Kemudian waktu didoain manifestasi. Wah dia kemplanting ke kanan, kemplanting ke kiri. Lompat kanan, lompat kiri. Di kamar di tengah-tengahnya ada bednya Bapak Ibu Saudara. Ya terus kemudian istri saya panggil saya ada di ruang tamu. Habis ini bantuin dulu. Terus kemudian saya masuk dia orang ini begitu orang ini lagi bermanifestasi. Saya bilang begini, dalam nama Yesus malaikat ikat dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia dari keadaan yang tangan bebas tiba-tiba di depan mata kita nih, berteman mata saya dan istri saya, tangannya diginiin. Nggak kelihatan mata malaikatnya, tapi tangannya diginiin. Dan udah gitu, di depannya ada bed, ada tempat tidurnya, didorong malaikat. Jadi kayak orang kalau polisi nangkep orang gitu saudara, di depan kap motornya diginiin orang. Wow. Kekuatan Tuhan hadir lewat perkataan kita. Kekuatan Tuhan hadir. Otoritas Tuhan hadir lewat perkataan kita. Amin saudara. Wow dahsyat loh. Engkau seperti ini standar hidupmu.
Ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Kekuatan Allah ada dalam hidupmu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Makanya jangan kata sembarangan. Jangan ngomong sia-sia. Jangan ngomong yang gak ada artinya. Jangan. Kadang-kala kita takut ngomong yang benar. Kita takut ngomong yang menjadi iman kita. Karena apa? Aduh, gua takut dibilang suci. Aduh, aku takut dibilang sok tahu loh. Saya beritahu, no. Katakan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Amin saudara. Lebih daripada itu berasal dari si iblis. Makanya kita harus benar dalam perkataan Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab berkata bahwa dasar pijakan orang percaya adalah Kristus. Apa yang kau kerjakan, surga kerjakan. Apa yang kau lakukan, surga lakukan. Apa yang kau katakan, surga katakan. Amin saudara. Surga gak buat apa-apa ketika kau gak buat apa-apa. Wow. Anak-anak punya otoritas loh. Amin saudara. Makanya satu hal yang penting hari ini adalah tetap teguh berdiri di bawah pijakan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah keluar dari pijakanmu. Dan engkau harus tetap bertumbuh ke bawah, bertumbuh ke atas. Bertumbuh ke bawah, kau mengakar dengan kuat. Bertumbuh ke atas, engkau akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Saya percaya di ulang tahun yang ke-8 ini, gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita akan berjalan dalam ukuran. Kita akan berjalan dalam standarnya Tuhan. Untuk membangun bangunan Kristus. Amin saudara. Yaitu tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Serang ngerti sampai di sini? Ngerti sampai di sini? Sekali lagi saya mau sampai kepada jemaat. Selamat ulang tahun yang ke-8 New Identity Teacher. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik yuk, mari kita masuk dulu dalam perjamuan kudus. Setelah itu kita akan adakan perayaan.